ada jawab iPhone 13, iPhone 13 Pro Max. Benar memang iPhone 13 Pro Max itu yang paling canggih hari ini yang dikeluarkan oleh iPhone. Tapi mohon maaf memang iPhone itu yang hari ini tercanggih itu iPhone 13 Pro Max. Yang ada di gambar ini adalah iPhone 13 XS Max ya, atau iPhone 10 gitu ya. Dan teman-teman, kita itu kalau tahu iPhone itu nggak usah diragukan lagi. iPhone terbaru itu 13 Pro Max itu dia memiliki internal sampai dengan kapasitas 1 TB atau 1000 GB kapasitasnya. Harganya cuma 25 juta. Dan hari ini iPhone di atasnya ada perusahaan Apple itu sudah mempersiapkan HP yang akan dikeluarkan di HP masa depan. Artinya tidak dikeluarkan di tahun ini karena tahun ini akan keluar HP iPhone SE 3. Jadi tidak dikeluarkan HP masa depan karena spesifikasinya itu akan menjadi pesaingnya itu akan kecil. Kenapa? Karena ternyata iPhone sudah menyimpan prototipe HP yang disiapkan dengan dia itu kecanggihannya memori internalnya sampai 75 TB. 75 TB itu setara dengan berapa berarti? 7.500 GB. Itu kalau kamu buat ngevlog dari lahir sampai meninggal itu sudah habis semuanya. Wah, terus gitu kan. 75 TB itu baru memorinya. Dan dia pun itu juga disematkan dengan kamera 90 MP. Kalau iPhone kameranya itu 10 MP itu luar biasa sudah. Kita kameranya HP Cina ini kayak Xiaomi, Redmi, terus apa lagi yang kita itu? Oppo, Samsung, Vivo, terus apa lagi? Realme, Miyako dan sebagainya. Itu memang kameranya sampai 64 megapiksel, tetapi kalau kamera ini saja saya pakai kamera 64 megapikselnya Redmi itu saja wajahnya hitam, bisa jadi putih loh. Bayangkan kalau kamu pakai kamera masa depannya iPhone 90 MP, kamu selfie, wajahmu hitam, hilang. Sakit loh. Bening banget. Kameranya 90 MP plus dia disematkan RAM-nya 24 GB. RAM-nya 24 GB. Saya tanya, Dek, kalau RAM-nya besar, itu kalau buat download cepet gak? Kalau buat nge-game cepet gak? Oh, ini masa depan anak-anak pecinta Free Fire itu luar biasa. RAM-nya 24 GB yang membuat saya takjub itu adalah baterainya di 12.000 mAh. Baterai kita itu rata-rata 5.000 sampai 6.000 mAh. Ini itu 12.000 mAh. Kalau charger karena kapasitasnya besar, tidak bisa pakai charger yang kita pakai setiap hari kayak charger tipe C dan lain sebagainya, tidak bisa. Kalau perlu, karena kapasitasnya besar, chargernya kalau perlu ya pakai besok gitu. Kalau kamu ke sekolah bawa genset, ditanya teman-teman apa yang bawa genset, biasa iPhone. Bawa genset. Teman-teman, kelas 12 saya tanya, HP masa depannya iPhone canggih apa enggak? Saking canggihnya sampai kalian semuanya di ruangan ini nggak sadar bahwa ada teknologi tercanggih yang ada di ruangan ini tapi kalian nggak lihat. Sekarang lihat nggak? Ada loh yang lebih canggih, masa nggak lihat? Nggak tahu. Di ruangan itu ada. Teknologi tercanggih, yes, teknologi tercanggih kita itu ada di ruangan ini teman-teman. Apa manusia? Anda semuanya teknologi tercanggih di seluruh dunia. Pertanyaan coba. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalian belajar biologi sudah 6 tahun dari kelas 7 sampai hari kelas 12. Anda itu di diri kalian itu ada teknologi tercanggih namanya otak manusia memiliki 100 miliar sel otak T dan kalian memiliki 900 miliar sel pendukung yang itu belum aktif. Kalau kita bisa mengaktifkan, kamu bisa jadi anak yang genius IQ di atas 200. Yang kita baru pakai itu 100 miliar rata-rata manusia di dunia. Dan selanjutnya, kita itu punya sel saraf atau neuron yang bertambah 250.000 setiap menit. Saya ngomong di sini sudah lebih dari 10 menit. Tapi kalian tidak sadar, sel saraf kalian sudah bertambah lebih dari 1 juta. Bayangkan, saya ketawa, kalian ketawa gitu ya, nambah 250. Ada lagi yang temanmu ketawa, woi, dia diem. Ada yang semuanya diem, dia baru ketawa. Neuron kita itu bertambah setiap menit. Sampai hari ini
hari ini superkomputer apapun di dunia nggak bisa. Sampai yang menciptakan itu siapa namanya ini? Yes, ini masa mudanya Bill Gates gitu ya. Masa mudanya Bill Gates menciptakan Microsoft yang hari ini dipakai ke seluruh sekolah di dunia termasuk sekolah kalian. Dan saya juga pakai. Dan mohon maaf, Bill Gates itu pernah diwawancarai oleh siapa yang mewawancari namanya? Wartawan, yes. Wartawan pernah mewawancarai Bill Gates. Itu ternyata beda jawabnya itu enteng banget. Anda kok bisa jadi orang terkaya di dunia versi 2019 karena hari ini yang terkaya adalah Elon Musk ya. 2019 dia terkaya, kenapa kok bisa? Jawabannya Bill Gates hanya satu. Saya pengen tahu sih, Anda itu punya uang berapa sebenarnya? Jawaban Bill Gates adalah saya itu sebenarnya 1 detik menghasilkan 2,5 juta. 1 detik gajinya dia 2,5 juta. Bayangkan, kamu saja ketawa 3 detik, tidak menghasilkan apa-apa. Bill Gates itu 1 detik 2,5 juta. Kalau kita konversi ke matematika, artinya dia itu penghasilannya 1 menit 150 juta. Kita kalikan lagi 1 jam 9,1 M. 1 hari 220 juta. 1 minggu 1,54 T sampai 1 bulan penghasilannya 6,1 triliun. 1 tahun penghasilannya 24 triliun. Sampai dengan uang sebanyak itu, dia mengumpulkan harta total 1.200 triliun. 1.200 triliun itu kalau dikonversi dibuat kita atau beli pesawat terbaru kita sekarang 261 pesawat luar negeri kita beli sampai kalau kalian kepo banget uang sebanyak ini dibuat apa kak? Kalau laki-laki biasanya pergi ke rental PS 5.000 per jam, kalian bisa sampai 1.000 banget. Penting banget untuk kamu main PS5 ya. Sampai sekarang kalau kita itu konversi lagi, kita yang biasanya pakai HP, paketan data terlalu mahal, internet instan, kalinya 10.000 per jam, dia itu bisa beli internet terlalu instan itu selama 38.000 abad non-stop. Sekali beli paketan itu bisa turun ke anaknya turun ke cucunya, kita turun ke cucunya. Terus, dan hari ini uang sebanyak itu kalau diputar uang pecahan Rp1.000 koin, Bill Gates itu bisa menyambungkannya sepanjang 8 kali jarak bumi ke bulan. Sangat banyaknya. Ini baru uangnya. Terus dia itu ternyata punya perusahaan sementara ini dan dia itu tinggal di suatu pulau. Dan punya rumah megah seperti itu. Rumahnya luasnya itu 1.000 meter persegi atau 10 kali lapangan sepak bola. 1.000 meter persegi 10 kali lapangan sepak bola. Bayangkan jarak antara ruang tamu saja sampai toilet ya 1 kilometer. Itu kan susah. Mau punya tamu gitu ya, waduh, dulu mau ke kamar mandi mau 1 kilo pak bisa. Saking besarnya dia, saking suksesnya dia sampai begitu kalau kayak gini. Siapapun itu bisa jadi pemenang sebenarnya. Karena hari ini sampah saja itu kalau diolah dengan benar dia bisa jadi sumber daya dijual harganya mahal. Tetapi kalau hari ini sumber daya yang ada di ruangan ini yaitu kita, kalau tidak diolah dengan benar maka akan menjadi sampah di masyarakat. Mulai sekarang Anda memiliki teknologi tercanggih, tolong diolah dengan benar. Dan teman-teman ingat cara ngolah seperti apa? Ada 3 langkah. Yang pertama, kalau kamu ingin sukses itu kamu harus punya apa? Mimpi. Mohon maaf, di sini siapa yang punya cita-cita antara? Semuanya sudah punya mimpi antara? Oke, 99% semuanya punya mimpi. Turunkan. Baik, teman-teman. Yang pertanyaan saya yang kedua, tolong dijawab dengan tegas. Siapa yang ingin sukses? Turunkan, bukan itu jawab. Kalau saya bilang siapa yang ingin sukses, jawabannya itu adalah saya. Anda saksinya, semuanya tunjuk ke saya. Paham? 1, 2, 3. Siapa yang ingin sukses? Saya. Pasti belakangnya itu agak turun gitu. Saya. Coba, malaikat di sini tuh susah kalau mau nyatet sebelah kalian ya. 1, 2, 3. Siapa yang ingin sukses? Saya. Siapa yang ingin sukses? Saya di sini menjadi saksi. 10 tahun ke depan, anak-anak yang di depan saya semuanya ini akan menjadi orang sukses di dunia. Maka hari ini, amin saja itu tidak cukup. Yang kedua harus butuh usaha. Ikhtiarnya gimana kak ikhtiarnya? Ada anak
Kalau biasanya saya masuk kelas loh, ada saya tanya anak MA, Dek, kamu kalau sudah besar pengen jadi apa? Jawabannya itu beragam. Paling banyak jawabannya adalah, Kak, saya kalau diizinkan oleh Allah, besok sudah besar, saya itu pengen banget menjadi seorang apa? Seorang guru. Ada yang kayak gitu. Ada juga anak yang di kelas, biasanya dia itu suka duduk yang paling depan. Kalau ditanya, Dek, kamu pengen jadi apa? Rata-rata jawabannya, Kak, saya kalau diizinkan oleh Allah, saya besok pengen banget jadi seorang dokter. Ada lagi anak itu yang paling ramai di kelas, kalau dia itu sudah besar, Kak, saya pengen banget besok ini jadi orang sukses. Saya pengen banget besok kalau diizinkan doa saya dikabulkan, saya jadi seorang pilot dan pengusaha. Yang terakhir ada lebih seru lagi, yaitu saya itu gak pengen jadi pilot, saya gak pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi abdi negara, saya pengen jadi seorang yang hebat, jadi seorang astagfirullah. Sebentar. Perempuan gitu ya, kalau yang foto ini histeris, itu wajar. Itu yes, itu sangat wajar ketika kamu lihat foto ini, woi, itu wajar. Yang gak wajar itu adalah ketika kamu histeris, woi, kamu udah lihat yang laki-laki kayak gimana. Perempuan, woi, laki-laki. Menurut saya itu sudah bingung. Padahal menurut laki-laki gitu ya, laki-laki yang difoto ini itu sebenarnya nggak jauh beda loh dengan teman-teman kalian. Makanya perempuan itu sukanya histeris gitu. Makanya perempuan itu sangat fleksibel ya. Hatinya mudah tersentuh, makanya nggak boleh perempuan itu sering disakiti kan kayak gitu. Karena perempuan kan hatinya kayak kaca. Saya tanya yang perempuan di sini paling banyak perempuan saya tanya deh. Perempuan itu kan hatinya kayak kaca. Kalau kaca saya pecah, saya susun lagi bisa apa enggak? Bisa. Tapi tidak sempurna sama. Kalian itu kan kayak kaca. Kenapa kalau laki-laki tidak boleh nyakitin perempuan? Karena sekali kamu bisa nyakitin ya, mungkin kalian bisa memaafkan, tapi tak mampu untuk memaafkan. Kalau kalian dari begitu ya. Oke, yang pertama ingat harus punya apa? Inti. Baru yang kedua anak kita harus tahu jurus kedua. Kenali diri itu siapa gitu. Bakatmu itu apa? Makanya biasanya kalau anak-anak man itu bingung gitu ya. Aplikasi kita ini jadi solusi. Contoh nih, Kak, saya bingung mau masuk jurusan apa, universitas mana, nilai saya itu cuma segini, cocoknya lolosnya itu kira-kira kemana ya? Gampang, setorkan saja ke Erlangga Budayologi. Nanti kalian akan tahu di aplikasi kita akan muncul rekomendasi 10 jurusan dan universitas yang sesuai dengan nilai kalian dengan tingkat efektivitas 85%. Itu jika kalian mau ambil silahkan. Misalkan kamu niatnya ke pendidikan fisika, tetapi ternyata nilainya itu fisika nggak bagus, justru bagus biologi. Artinya di aplikasi kita akan muncul rekomendasi yang kamu daftarkan itu harus kemana? Biologi. Tapi kamu nggak minat, gimana nggak? Terserah. Karena ini adalah pilihan berdasarkan nilai rapor, paham ya? Dan selanjutnya teman-teman ini contoh detailnya ya. Dan banyak lagi. Yang kedua, kalian harus ingat kita harus kerja cerdas itu seperti di video di depan dulu. Kerja cerdas itu ada sebuah perlombaan Olimpiade di Eropa ya. Dan perlombaan itu dia itu sepeda ontel ya, balap sepeda. Di suatu kejadian ini adalah dia yang urutan paling akhir. Dia karena putus asa dia pakai cara yang berbeda. Ini yang di depannya dia merangsang ke posisi 2. Di depannya lagi posisi pertama. Depannya lagi dia pakai motor itu dia masuk nggak boleh dibawa. Karena jalannya menurun dia cerdas. Dia tidak perlu memakai kakinya, tapi dia memanfaatkan gaya gravitasi. Dia kesulitan membawa juara yang pertama, tapi lambat laun dia tidak menyerah dan ternyata dia itu lama-kelamaan mampu untuk membawa juara yang pertama. Sekarang dia posisi pertama dan depannya ada maskot. Kekurangannya itu nggak bisa mering kalau pakai sampai gitu. Maskotnya terdalam ya. Maskotnya tambahnya pendek.
kasih dong buat pendidikannya. Itu guyonannya. Poinnya itu adalah kalian itu harus kerja cerdas. Mohon maaf, hari ini itu kerja keras saja itu nggak cukup karena di luar sana banyak orang yang nggak begitu keras kerjanya, tetapi kerjanya itu sangat cerdas. Maka teman-teman yang benar untuk meraih kesuksesan itu adalah kerja cerdas. Baru yang selanjutnya kita harus punya mental yang kuat. Contoh nih, kalian pernah semuanya nonton kartun apa namanya? Ini apa namanya? Tetapi hampir tidak ada semua siswa itu yang kenal siapa pencipta kartun tersebut dan dia orangnya namanya adalah Mr. Walt. Makanya kartunnya dinamakan Walt Disney. Seluruh keluarga Walt Disney itu ternyata yang pertama kali menciptakan adalah Mr. Walt. Dia itu memiliki kartun ini, ternyata dia ditolak 302 kali untuk membuat suatu proyek besar namanya Disneyland. Idenya ditolak 302 kali oleh seluruh investor, seluruh bank, dan seluruh pengamat kebijakan ekonomi seluruh dunia. Ditolak 302 kali. Kita itu terkadang baru gagal 1 kali itu mau mundur. Makanya hari ini teman-teman ada anak MA, SMA, SMK yang saya tawarin di kelas siapa yang mau ikut Olimpiade Matematika, saya yang bayarin tingkat nasional, siapa yang mau angkat tangan. Ternyata hampir semua anak tidak mau angkat tangan karena dia tahu bahwa nanti kayaknya dia pasti tidak juara. Padahal dia belum pernah mencoba. Artinya orang yang sukses itu harus cerdas untuk mengambil peluang, bukan siapa yang pintar, tapi yang pintar mencari peluang dan mengeksekusinya. Mulai sekarang teman-teman, hari ini dia ditolak 302 kali dan dia juga 303 kali dan mulai barulah di ACC dan dia sudah tersebar di seluruh dunia. Isinya yang pertama di Paris, Prancis, yang kedua di dunia Amerika Serikat, yang ketiga ada di Asia, kedua di Disneyland, dan yang terakhir ada di Hong Kong di Disneyland ya. Dan mohon maaf, udah di Disneyland nggak ada. Padahal Anda ingat karya terbesar ini itu dulu pernah ditolak berapa kali? 302 kali. Gak ada ceritanya orang sukses itu gak pernah gagal. Maka hari ini usia Anda masih muda, kurang 20 tahun gitu ya, 20 tahun kurang, tetapi mohon maaf harus bisa data gagal semua hari ini. Karena orang sukses itu kita berusia gagal terus. Tapi ternyata dia tahu, oh semakin sering gagal, dia tahu caranya bahwa itulah yang membuat dia tidak sukses, maka dia akan menemukan jalan menuju kesuksesannya masing-masing. Maka sekarang teman-teman, yang selanjutnya kita harus tahu bahwa sukses itu kuncinya adalah dia yang mampu berpikir tenang dalam kondisi tertekan. Maka jika kamu mampu berpikir seperti itu, mulai sekarang Anda sudah punya mental yang menjadi orang-orang hebat. Orang-orang sukses itu rugi, berbisnis hebat itu kacau berapa kali, dia rugi berapa miliar, tetapi dia mentalnya tetap tenang, dia terus mencoba dan hasilnya luar biasa. Sukses butuh usaha teman-teman. Usahanya seperti video di depan kalian ini, suatu sepak bola internasional ya. Sepak bolanya mungkin semuanya tahu ya. Bola itu kan bundar, tapi sepak bola di video ini bolanya nggak bundar, bolanya agak lonjong. Pemainnya itu pakai pelindung besi, baja, helmat. Itu sepak bola dengan football. Dan dia besok pertandingan final akan berhadapan dengan tim yang sudah 5 kali juara berturut-turut. Dan dia latihannya itu seperti ini latihannya. Tolong diklik gambarnya. Namanya rangka maut ya. Lututnya nggak boleh itu, bebannya kepala sendiri.
Baik, berapa perintahnya pelatih? Rp50. Tapi caranya harus ditutup kedua mata. Ternyata dia sampai ke lapangan. Perintahnya pelatih tadi berapa? 50 jam. Dan panjang lapangan sepak bola mereka adalah 120 jam. Artinya Blok sudah melakukan sepanjang 120 jam. Tetapi dia tidak sadar. Dan dia tadi sempat berkata, dia hanya mampu, saya hanya mampu 30 jam pelatih. Manusia itu seperti itu persis. Kita itu sering sekali untuk tidak percaya diri kepada siapa? Diri kita sendiri. Maka mulai sekarang teman-teman, kalian kalau tahu kemampuan kita itu jauh lebih hebat 3 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Mulai sekarang kita harus berubah, dan mulai sekarang teman-teman, Anda harus ingat bahwa kelas 12 ini ada yang tahu gambar apa? Gambar ujian. Oke, gambar apa? Gambar orang, guys. Gambar stadion, ya betul ya. Ini adalah memang gambar orang yang lagi ujian. Dia masuk tes perguruan tinggi negeri tahun 2019, dan tesnya itu salah satunya diselenggarakan di Gelora Bung Karno karena kapasitas seluruh gedung di Jakarta itu tidak ada seluas Gelora Bung Karno. Tesnya itu di gedung Gelora Bung Karno, kapasitasnya 90.000 penonton, dan semuanya hampir penuh. Dan ini dari sekian 90.000-an ini, ternyata yang lolos dari Jakarta hanya kurang lebih 4.000 saja. Itu dari Jakarta, belum lagi dari Jawa
studi lanjut, itu kejadiannya kayak gini. Di job fair, di Surabaya, juga di Jakarta, itu sesak napasnya itu kayak gini. Sampai seperti ini. Orang kalau mau cari kerja itu susahnya minta ampun. Makanya biasanya, kenapa sih kok kita harus kuliah? Karena minimalisir kejadian seperti ini. Maka teman-teman, kita itu sekarang harus mulai paham bahwa 2022 itu adalah suatu awal yang sangat baik. Karena apa? Andai itu nanti insya Allah tesnya itu akan sudah tidak seperti tahun yang lalu. Di bawah tekanan pandemi COVID, tetapi 2022 mendatang, Anda akan tes, insya Allah akan normal kembali, dan semoga Anda diterima di salah satu universitas yang lebih besar. Dan teman-teman ya, gimana sih peluang saya kan? Peluangnya gampang. Kalau kalian daftar SNMPTN atau jalur rapor, gitu ya, kuotanya itu berapa? 20%. Yang paling banyak itu ada tes tulis, kuotanya 40%, dan terakhir mandiri itu baru 30%. Saya doakan paling jelek Anda lolos SNMPTN ya, paling jelek. Dan teman-teman di antara ketiganya ini, data UTBK tahun kemarin yang daftar berapa kak? 714.000 siswa seluruh Indonesia. Yang lulus berapa? 168.000 orang. Dan ditanggung di 85 PTN seluruh Indonesia. Artinya sebanyak 545.000 gagal. Dan hanya 23,6% yang bisa kuliah di kampus sekian. Artinya kesempatan kita, kemampuan kita itu kalau dikonversi ke rumus peluang matematika, satu orang itu peluangnya hanya berapa persen? 22% untuk lolos ke universitas yang diinginkan. Maka hari ini teman-teman, ujian tulis berbasis komputer SBMPTN 2022, kesempatan kalian itu hanya satu kali saja. Beda dengan kakak kita itu 2 tahun lalu saat saya isi presentasi, dia itu tesnya sampai 2 kali. Terus dipilih nilai yang tertinggi. Hari ini Anda itu hanya 1 kali, tidak diberikan tes lagi, materinya pun sama sekolah ya, yaitu tes TPS dan TKA ya. Dan ini disesuaikan sesuai jurusan yang Anda ambil, memilih prodi juga. Ini adalah skema tes ujian untuk 2022 sama dengan 2021 tahun kemarin. Dan teman-teman, tes potensi skolastik itu seperti ini contohnya. Penalaran umum dan juga pelajaran-pelajaran seperti ini akan dikeluarkan. Dan 50% memang tidak diajarkan di bangku sekolah. Memang, karena ini adalah tes logika. Dan teman-teman, TKA itu adalah tes analisa kemampuan dasar kalian. Kalau matematika yang kamu ambil adalah saintek, maka yang keluar adalah matematika dan lain sebagainya. Faktanya sekarang saya kasih bocoran fakta bahwa yang pertama 76% peserta gagal memang di SBMPTN tahun lalu. Peserta yang lolos sekian. Anak-anak yang 10 besar kenapa banyak yang gagal? Karena ternyata kita itu lupa bahwa untuk masuk ke PTN itu ada strateginya. Tesnya itu tidak melulu berbicara soal kamu benar, kalau salah ya berarti salah, enggak. Tetapi kita itu berpacu dengan waktu. Hampir tidak mungkin kamu mengerjakan soal UTBK itu selesai semuanya, enggak mungkin. Karena kita ini dikejar oleh waktu, satu soal itu maksimal 50 detik. Maka kita harus memanfaatkan untuk memilih soal yang paling mudah, paling cepat, dan juga kita harus tahu hitungannya bahwa yang benar itu nanti akan dinilai berdasarkan nilainya itu kan sekarang itu tidak keluar. Kamu benar dapat nilai berapa satu soal, nggak ada yang tahu. Karena nilai kalian itu akan semuanya diakumulasi. Dan kalau misalkan nomor 1 seluruh Indonesia banyak yang salah, maka nomor 1 itu poinnya tinggi nilainya. Itu namanya penilaian apa? Biasanya kalau kemarin ada yang tahu? Yes? Itu penilaian, saya lupa namanya. Tetapi sekarang tidak ada yang tahu kita kalau benar itu poinnya berapa, tidak ada yang tahu. Kalau kita salah kak, apakah ada minus? Yes, ada minus. Semakin banyak orang yang mengerjakan itu salah, artinya minusnya sedikit. Semakin banyak teman di seluruh Indonesia yang mengerjakan itu semakin sedikit yang salah, dan tiba-tiba kamu salah di nomor itu, maka minusmu semakin banyak. Dan hari ini kamu nggak akan dikeluarkan, nilainya akan berapa besok. Contoh nih, kita daftar di UN jurusan manajemen. Besok kalian daftar, terus pengumuman, kalian tulis enter di websitenya Disney, tiba-tiba keluar, diterima. Nilainya keluar nggak? Ya. Ada lagi yang ditolak, nilainya keluar? Tidak. Tidak ada yang tahu nilainya besok berapa. Yang Anda tahu adalah Anda diterima atau tidak. Selanjutnya teman-teman, peserta yang gagal tahun lalu itu kembali banyak banget
Dan yang selanjutnya jurusan favorit IPS itu 75% itu ternyata istilahnya itu sama IPA itu kok jajan. Bener loh, saya dari mulai dulu kuliah sampai sekarang itu sama rumusnya. Kebanyakan jurusan saya kan IPS manajemen ekonomi gitu ya. Tiba-tiba satu kelas saya itu ternyata 75% itu anaknya jurusan IPA waktu SMA-nya, waktu MAN-nya. Anak IPA semuanya. Kenapa seperti itu ya? Saya nggak tahu ya, karena saya anak IPS ya. Pola pikirnya anak IPA pun saya juga bingung gitu. Selanjutnya nomor 6, materi ujiannya jelas 5 kali akan lebih sulit daripada ujian nasional. Tapi hari ini kan nggak ada ujian sekolah akhirnya. PTN itu peminat terbanyak 2021 teman-teman. Ingat, peminatnya terbanyak seluruh Indonesia adalah UGM. UGM itu peminatnya total 62.000, yang diterima 2004. UB peminat nomor 2 paling banyak yang di Malang ya, seluruh Indonesia itu ternyata Malang itu nomor 2, 61.000. Yang diterima berapa? 6.000, masih penting ya. Nah, sampai yang terakhir UNC ya, seperti itu. Di bawah itu masih banyak lagi, 10 besar ya. Ini nilai UTBK tertinggi di Saintek tahun lalu. Ternyata tertinggi itu ada di Teknik Kimia Universitas Indonesia. Nilainya UTBK-nya 893. 893. Kita kemarin baru yang dana tryout seluruh Indonesia, Erlangga gitu ya. Ternyata nilai tertinggi anak-anak itu nggak ada sampai 700 tryout itu. Rata-rata itu 600, 500. Jadi itu tryout baru dari berapa kemarin? 5. Kita sudah juga 5 kali tryout seluruh Indonesia dan belum sampai tembus angka 800-an gitu. Ada yang 700 dan selanjutnya teman-teman, ini untuk nilai soshum yang ngeri juga ternyata. UGM, hukum itu ada nilainya 822. Itu bukan ya. Tapi tenang, ini adalah nilai tertinggi, bukan nilai terendah yang masuk di jurusan itu. Paham ya? Jadi kalian jangan cip nyalinya. Oh, ngatus. Aku kemarin terlihat 500. Enggak ya. Teman-teman, ternyata di antara PTN ada juga teman-teman yang banyak banget pengen ke dinasah gitu ya. Kesetan, kesekis, dan lain sebagainya. Apa? Ternyata pelajarannya di situ sisanya tidak diterima di PTN gitu ya. Ternyata 99% kalau lebih mungkin itu ternyata lebih suka kuliah di kedinasan karena pekerjaannya sudah jelas, jaman satu di seluruh dunia gitu ya. PKN STAN, ini informasi salah satu ya. STAN saja itu apakah ikatan dinas? Ada yang tahu nggak? Sekarang masih ikatan dinas atau enggak? Masih. STAN itu teman-teman masih ikatan dinas dengan Kementerian Keuangan. Jadi tenang saja, seluruh lulusan STAN kuliahnya nggak usah lama-lama, cukup 1 tahun sampai 2 tahun saja. Anda lulus kami sudah bisa bekerja di Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan sesuai dengan disiplin ilmu kalian masing-masing. Dan gajinya itu berapa sih gajinya? Biasanya ini gajinya per bulan ya. Jadi rata-rata kalau jumlah pajak itu gaji 2 juta, D3, D1 10 juta, sampai D1 yang paling rendah yaitu 7 juta per bulan ya. Dan teman-teman 16 kali gaji. Gajinya 1 tahun enggak 12 kali, tapi bisa sampai berapa? 16 kali. Itu kalau anak-anak yang lulus STAN dan masuk Direktorat Jenderal, Dirjen Pajak dan lain bea cukai dan lain sebagainya ya. Dan ini itu 14 kali kalau kita bea ya, tepat bea. Dan STAN itu biasanya setelah tamat langsung nikah anaknya. Karena berapa lagi? STAN. Jurusannya apa Kak? Di STAN kalau saya mau minat ke STAN jurusannya banyak deh. Yang kamu bisa pilih ada 1 sampai 9, D1 pajak sampai D3 akuntansi ya. Nah, seleksinya STAN gimana? Tahun kemarin itu peminatnya 133 ribuan. Dan yang diterima 3.000. Namanya STAN ya. Kalian kuliah pokok gak bolosan, kerjakan harus kerjakan tugas sesuai yang diberikan dan sudah lulus 2 tahun langsung kerja ya. 3.000 yang diterima ya. Dan selanjutnya artinya satu anak kalau tes mau lolos kemungkinannya 2,24%. Satu anak, tapi mohon maaf ini itu teman-teman semuanya itu masih ada kemungkinan. Kenapa? 1% itu memang ada yang beruntung yang non-STAN. 2% itu memang anak-anaknya memang betul pintar banget. Sudah jelas bisa masuk. Yang nomor 97 itu ternyata yang masuk di STAN itu rata-rata anak-anak yang sudah mempersiapkan jam makan. Disiapkan mulai hari ini kalau ingin masuk ke kedinasan. Tesnya sama, yang beda adalah kalau masuk ke
kedinasan itu ada TWK atau pelajaran PKN kalian. Tesnya wawasan kebangsaan. Dan yang kedua Anda harus melewati ambang batas, skornya nanti diranking secara nasional dan soalnya memiliki tipe soal seperti ini. TPA bahasa Inggris gitu ya. SKD-nya, nah ini SKD biasanya menjadi momok wawasan kebangsaan yang biasanya kamu pelajaran PKN itu semangat untuk kelas deh. Itu penting gitu. Itu aja sebetulnya ya pengetahuan umum. TKP itu kepribadian atau psikologi itu gampang ya. Biasanya selesai dari TPK. Ambang batasnya berapa nilainya? Jumlah soalnya TKP itu kepribadian itu 35 soal saja. Dan nilai maksimalnya itu 175. Kalian itu memiliki nilai minimal 125. Kalian kalau ini itu soalnya 30, nilainya maksimal itu 150, Anda itu nilainya minimal 80. TWK 35, nilai maksimal 75, nilainya minimal 65. Loh kok sedikit banget ya karena TWK itu susah. Selanjutnya total nilainya biasanya minimal 271. Dan teman-teman selanjutnya ambang batas itu. Contoh nih ada 2 siswa yang tes. Contoh 1 nilainya sekian. Contoh 2 nilainya ya, yang lolos ini. Yang berapa nomor berapa? Nomor 1 salah. Yes. Kenapa nomor 2 yang lolos? Ya, karena ada salah satu nilai itu yang tidak melewati ambang batas. Nilai yang mana tidak melewati ambang batas? TWK-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat tidak boleh mengentengkan salah satu. Minimal semuanya harus baik ya. Ini tidak lulus, ini lulus. Ini kurang dari 75. Maka selanjutnya 30% itu tidak pernah diajarkan memang di sekolah kalau soal TPA ya. Dan TPA itu saya cek ya. Bobotnya itu 30%, itu 70%. Dan contoh itu soalnya kayak gini. Coba anak-anak itu pasti pintar misalnya. Narapidana itu kan tidak dua bicara. Yang benar A sampai E yang aman aja. Kerbau itu di kandang. Yes, narapidana ditempatkan di penjara, kerbau di kandang. Nomor 2 sawit tidak jual minyak. Yang benar adalah sudah mulai itu kan? Oke, ada yang jawab apapun. Yang benar itu adalah deh, sawit itu diolah menjadi minyak, sama dengan susu diolah menjadi. Paham ya? Nomor 3 lebih pintar lagi deh. Ini itu dongeng sama dengan peristiwa. Sama juga berita itu titik 2. Maka baru jawabannya A. Dan ini itu yang gampang itu adalah gambar. Gambar polanya yang pertama yang kedua itu jadi keempat apa? Atau B? E, B, C, D. Jawaban yes, jawabannya apa? B. Yes, benar. Karena pola selanjutnya adalah adanya ke sana. Dan Anda itu biasanya terkecoh dengan ini itu hitam banyak yang jawab C ternyata salah. Dan yang tujuan benar adalah B. Yes, karena polanya selanjutnya harus seperti itu. Harus kita teliti. TB itu apa bahasa Inggris? Ini yang paling kita di sini bahasa Inggris pasti tahu. A, B, C atau D. Famous actor dulu, Oscar for his action in the movie Raymond. Has won. Yes, benar. Has won. Kenapa Kak has won? Karena ini singular pakai verb 3. Kalau A itu verb 1, kalau B itu verb 3 benar, C verb 1 salah, D verb 3 tetapi has tidak bisa digunakan jika sumbernya A. Nah, has won itu past tense. Selanjutnya D-nya verbal, contoh soalnya kayak gini. Memasak titik 2 panas sama dengan bingung sudah. Memasak itu titik 2 panas sama dengan apa? Fotosintesis titik 2 matahari. Ya, karena memasak itu membutuhkan panas sama dengan fotosintesis membutuhkan matahari. Ini baru soal yang levelnya pertama. TWK, negara pertama yang memakai kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Yes, betul sekali. Mesir. Yang pertama Mesir. Disusul oleh Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Yaman ya. Dan yang selanjutnya ini soal kepribadian gitu ya. Jika kalau dalam batas dunia strategi bangun sesuatu peluang penting, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang benar apa? Semuanya benar. Tetapi ada poin yang lebih tinggi.
benar, tetapi kalian harus pilih salah satu dengan poin yang tertinggi. Kalau kalian jawabnya itu A, poin kalian 1. Kalau kalian jawabnya itu B, poin kalian 3. Kalau jawabnya C, kalian poinnya tertinggi 5. Kalau kalian jawabnya D, poinnya 2. Kalau jawabnya E itu poinnya 4. Artinya kalau soal TKP atau kebagian, pilihlah jawaban yang paling tinggi nilainya paling benar, semuanya ini benar, tapi ada satu yang paling benar. Itu biasanya pelajaran bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jawabannya ini benar kabeh. Sebelum tidak yang paling benar. Selanjutnya triknya gampang ya. Ya itulah kalian harus menganalisis trik-trik kerjakan soal. Ya ini karena makhluk sosial kalian harus berlaku berpura-pura baik gitu ya. Numerik, ini soal yang paling kecil matematika tapi membingungkan. Jawabannya itu berapa Kak? 125. Caranya gimana? Kalau pakai cara susun, nggak selesai-selesai, waktu kalian habis. Kalau kita biasanya kalau di Erlangga caranya pakai rumus cepat ya. Rumus cepatnya kayak gini. Yes, kayak A pangkat 2, B pangkat 2, jadi kita harus coret. 75 tambah 50 berapa? 125 selesai. Ya. Dan selanjutnya ini soal persamaan dari seluruh juga. Pada itu kalau titik 1,3, jadi dengan rupiah itu seperti adalah ABC atau dia benar. Nggak bisa kalau nggak di kita hitung pakai cara kalian yang ada di buku soal matematika di sekolah. Caranya pasti cari gajinya rumusnya M, substitusikan D, dan lanjut rumuskan itu berlanjut lagi baru ketemu tinggal 4 terus ketemu hasilnya sekian, baru disederhanakan hasilnya ketemu sekian. Sudah selesai nggak? Belum, disederhanakan lagi baru ketemu 3 x pagi sama dengan 15. Butuh berapa langkah untuk mengerjakan satu soal sama garis lurus. Padahal kita kalau ketemu soal garis lurus yang sejajar itu nggak usah 8 langkah. Di Erlangga ini nggak usah 8 langkah, cukup dikerjakan dengan cara praktis kita. Kalau saya tanya ke anak satu malam, saya di sini bisa lebih cepat daripada cara kita. Kami mau request berapa langkah ke saya? Oh ya, request berapa langkah? 1. Saya jawab ya, kalau 1 langkah di ruangan ini sekarang saya nggak bisa. Tapi di ruangan ini saya akan ajarkan kalian dengan berapa langkah? 0 langkah. Kalau 1 masih ada 1 langkah baru dijawab. Kalau 0 langkah berarti langsung di. Kebanyakan kan kalian nggak ada dengan jawaban yang saya belum pernah hijau 3x plus 4y sama dengan 15. Kita itu selalu lupa dengan soal yang dulu yang awalnya tadi berapa? Soalnya itu kalau ada yang sejajar itu harus bisa dihitung. Cukup carilah yang sama dengan soal A, B, C, D yang sama yang mana? Selesai. Ingat, ini kalau ada kata sejajar. Oke, paham? Kalau sudah paham saya cek. Pakai cara praktisnya yang tadi ya, berdoa dulu kok mati. Oke, 1, 2, 3, lebih cepat semuanya. Jawabannya A, B, sama D, kompak. Jawabannya apa? Oke, pintar. Selanjutnya jawaban yang lebih tepat apa? A, B, C atau C atau D? Cepat. Bayangkan jawabannya apa? Masya Allah, pada soal mati. Saya khawatir bisa ada guru matematika nggak masuk kelas. Anak-anak hari kita ujian. Oh, yang depan pusat C. 2B. Lebih tepat lagi nomor 3 untuk dicoba. 1, 2, 3 A, B, C atau D. Bisa. Yes, benar. Jawabannya adalah D. Bayangkan kalian kerjakan sambil gempa bumi D ya. Tapi kita tetap bisa kerjakan. Dan saking nggak sadarnya yang kamu kerjakan ini adalah soal Olimpiade Matematika Nasional 2017 dikerjakan oleh anak mat 1 dengan dalam hitungan 2 detik kemenangan buat mat 1 ya. Oke ya, baik teman-teman. Kenapa pesan budaya? Ternyata kita ini sebetulnya seperti kereta ini. Ini kereta tercepat di Indonesia yang biasanya lewat di stasiun Lawan, lewat di sini ke Panisaji sampai ke Pasien. Kereta tercepat ini namanya Dengkau apa? Ya, bukan KAI, belum KAI. Namanya ini adalah kereta Argo Lawu. Buatan asli Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Kereta ini menjadi kereta tercepat di Indonesia karena apa? Karena kereta ini bisa menempuh jarak 200 km per jam. Malang sampai Jakarta bisa ditempuh kereta ini dalam hitungan
6 jam. Malang sampai Jakarta 6 jam. Kereta itu terdiri dari 2 deh. Yang depan ini namanya lokomotif, yang belakang semua itu namanya gerbong. Saya tanya anak IPA IPS, kalau kereta itu mesinnya ada di gerbong atau lokomotif? Itu yang lemah. Kenapa? Karena kalau yang depan itu rusak, masih bisa nggak dia jalan? Maka orang Indonesia survei di Jepang, di kereta tercepat di dunia namanya Shinkansen. Kereta ini menjadi kereta tercepat. Kenapa? Karena dia ternyata memiliki kecepatan 460 km per jam. Dan dia kalau kita beli taruh di Pulau Jawa, maka kereta ini bisa ditempuh dari Malang sampai Jakarta hanya dalam waktu hitungan 2 jam. Sekarang misalkan jam 3, jam 3 kalian pulang, sejak satu kelas, ayo rek kita main ke Monas. Naik kereta Shinkansen, berangkat jam 3 sampai sana jam berapa? Jam 5 gitu ya. Foto di Monas, selfie buat konten 1 jam cukup, jam 6 pulang lagi. Sampai rumah jam 8. Hanya 2 jam. Kereta ini bisa cepat kok, kenapa kak? Orang misalkan survei, orang Jepang jawab, Pak, kereta ini kenapa bisa cepat? Tolong tunjukkan saya mesinnya di mana. Orang Jepang jawabannya enteng. Pak, mohon maaf, mesinnya ini bukan berada di depan. Tapi kereta ini di semua gerbong itu ada mesin dari depan sampai belakang. Artinya kalau ada satu gerbong yang rusak, dia bisa jalan nggak? Bisa. Makanya teman-teman, kita itu jangan sampai jadi seperti kereta yang lurus. Kita ini punya banyak lokomotif harusnya. Hari ini kamu punya berapa lokomotif? Pertanyaan yang kedua, lokomotif itu apa kak? Lokomotif adalah orang lain yang bisa membuat kalian satu langkah lebih cepat melalui dia. Contoh, orang tua kalian. Yang kedua, bapak ibu guru. Yang ketiga, guru kalian ngaji, guru kalian les, atau yang keempat, guru siapapun teman kalian yang selalu menunjukkan kalian jalan-jalan yang benar. Itu namanya lokomotif. Maka kalau lokomotif itu sedikit, susah. Besok kamu lulus S1, ternyata teman-temannya itu di universitas itu sudah sekelas Shinkansen. Bahkan sekelas kereta tercepat yang mau mengalami Shinkansen di tahun depan, yaitu apa? Velocity magnetic. Kecepatannya hampir 1000 km per jam. Karena dia pakai magnet. Dan teman-teman, kita itu harus seperti itu mulai sekarang. Semuanya tanpa kolaborasi dengan orang lain tidak bisa kita lebih sukses lebih cepat daripada yang terbayangkan. Maka teman-teman mulai hari ini gitu ya, raksasa kita itu harus dibangunkan. Raksasanya tadi apa namanya? Yes, otak kita masing-masing itu raksasa potensi kita. Maka mulai sekarang ayo kita bangunkan bersama dan kita tambah lokomotif lebih banyak. Kalau kalian ketemu guru yang kita dekati dia, kalau kalian bertemu dengan guru yang belum tepat, carilah guru yang sangat tepat. Sampai bisa membuat kalian berubah ya. Maka teman-teman di era yang akan dibuat seperti ini, kalian bisa. Bagaimana sih caranya? Nanti bisa dijelaskan oleh kalian. Silakan kalian untuk bisa menjelaskan bagaimana caranya membagikan impian mereka. Masuk. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Kak Wahyu dong. Terima kasih Kak. Jadi kan bilang raksasanya salah satunya ada di Erlangga. Kok bisa sih gitu ya? Nah, wujudkan mimpiku bersama Erlangga Bunder Legi. Nah, ada apa aja sih di Erlangga Bunder Legi? Kita tuh gak hanya ngomong aja, kita ada buktinya. Salah satunya adalah Kak Kawas kalian di Iman 1 Kabupaten Malang yang bergabung dengan kami ya. Yang pertama itu ada Aurora. Sedikit cerita, Aurora ini adalah anak IPA, tapi dia inginnya masuk ke jurusan IPS. Artinya dia harus linjur. SBMPTN-nya juga lintas minat. Benar katanya Kak Wahyu tadi, itu rebutan sih gitu ya. Tapi dia terbukti bisa lolos di UNER jurusan ekonomi pembangunan. Dia belajar IPS-nya itu nggak hanya akhir enggak, tapi dia udah mempersiapkan dirinya mulai dari kelas 11. Jadi dia itu les di Erlangga, nggak ambil jurusan IPA, tapi dia ambilnya jurusan IPS. Dia eligible SNPTN, dia ambil tapi dia memang gimana ya? Dia ambil sesuatu hal yang emang benar-benar mana yang nggak kiranya bisa menerima dia. Dia ini
hanya pengen lolos di SBMPTN aja gitu kan, terbukti kerja kerasnya lolos. Sebelum itu mas, sebelum. Nah kemudian ada SBM elit, dia keterima di teknik mesin gitu ya. Kemudian ada nada. Nah nada ini dia kelasnya deh. Nah gimana hasilnya? Aku udah keterima kak di Poltekkes gitu ya. Dia ambilnya di Poltekkes. Jadi untuk masuk ke perguruan tinggi itu gak hanya tentang universitas, tapi ada politeknik, ada STAN dan lain sebagainya. Kemudian ini siapa ya Pak, gimana hasilnya gitu ya. Alhamdulillah dia keterima di pilihan 2 pendidikan IPA UM. Oh ini anak SMA di bawah. Dia itu anaknya sebenarnya kualitasnya menengah bahkan sampai ke bawah, tetapi dia kerja keras, dia giat banget untuk belajar. Dia meskipun hujan-hujan tetap les, dia meskipun capek dia tetap les gitu. Jadi dia ada kerja kerasnya. Kemudian kemudian ada Ari ini anak kan satu kota sama, dia alhamdulillah juga keterima di